Habib Kribo ungkap dalang di berbagai aksi kontroversi Bahar Smith. Ada badut politik. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri FPI itu saya sudah melawan. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Lah, Habib ini dijadikan oleh orang-orang yang badut politik mengambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Bahar ini dengan Habib. Ini munafik. Lah, gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang memanage? Ya sudahlah, Anda tahulah. Orang-orang yang nggak suka lah. Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan dulu. Dialog. Kita dulu mau dialog gimana? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang mendukung dia. Apa yang itu goblok? Habib Kures dukung dia. Apa Habib Kures goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kan membela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda nggak mesti tidak. Saya tahu. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan, saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara, lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Penetapan Habib Bahar Smith sebagai tersangka tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari pegiat media sosial Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo. Berbeda dengan para kritikus, ia menyatakan bahwa sangat setuju jika Habib Bahar bin Smith ditangkap, sebab menurutnya Bahar bin Smith bisa membahayakan NKRI. Namun, ada hal menarik dari pernyataan Habib Kribo dalam program Catatan Demokrasi TV One pada Rabu hari ini. Ia menyebut bahwa Habib Bahar hanyalah orang yang ditunggangi kelompok tertentu. Meskipun sama-sama punya julukan Habib, ia mengaku tak pernah sejalan dengan Habib Rizik maupun Bahar bin Smith. Saya ini bergerak melawan kelompok radikal, dan gerombolan Bahar juga Rizik itu bukan orang baru. Semenjak berfiti FPI itu, saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama orang-orang, saya diancam kesana kemari, kata dia, seperti yang dikutip dari Hops.id. Habib Kribo menegaskan bahwa baik Rizik maupun Bahar tidak melakukan gerakan Islami, melainkan tengah menjalankan agenda tertentu yang dimanfaatkan oleh para politikus. Dalam hal ini, para politikus yang ia sebut adalah badut politik itu adalah mereka yang ia sebut ingin mengambil kekuasaan dari pemerintah sah saat ini. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut mereka. Habib-Habib ini dijadikan jargon oleh badut politik yang mau mengambil kekuasaan dan memanfaatkan. Nah, Bahar ini juga sudah bukan gerakan Islam, dia itu pesana di gerakan ini. Saya bisa kasih buktinya, ujar Habib Kribo. Habib Kribo juga menduga bahwa kabar 3 kepala anjing yang dikirim ke pondok pesantren milik Habib Bahar hanyalah akal-akalan Bahar sendiri. Ya bisa jadi teror kepala anjing sandiwara dia. Kalau mau teror, pukul saja di luar. Bisa saja anjing yang dia kirim itu dikirim sendiri. Saya boleh menduga dong, ini semua rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Ya tapi ya sudahlah, Anda semua sudah tahu orang-orangnya adalah orang yang gak suka dengan pemerintah, kata Habib Kribo lagi. Sementara itu, menurut politikus PDI Perjuangan Rusi Tompul menanggapi Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong, Ruhut menilai apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka kasus tersebut sudah benar. Ruhut menambahkan seluruh pernyataan Habib Bahar yang sempat heboh dan viral adalah sebuah kebohongan. Ya bohong lah, apa yang diomongkan dia semua itu kan bohong. Macam-macam pernyataan Habib Bahar lah, gak pantas disebut, suka-suka dia saja lah, sambung Ruhut. Bahar ditahan di Mapolda Jawa Barat, lalu bagaimana kondisinya? Kini, pasca ditetapkannya menjadi tersangka, pondok pesantren milik Habib Bahar bin Smith yang berada di Jalan Pondok Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mulai tertutup. Sampai-sampai jalan menuju ke pondok pesantren milik Habib Bahar Smith ditutup dengan portal kayu. Tidak hanya itu, beberapa santri juga terlihat berjaga di dekat portal kayu tersebut.
Sementara itu, warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan penutupan portal sudah dilakukan sejak kemarin. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam di Polda Jawa Barat. Mengenai hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar memberikan komentar yang menohok terhadap kabar penangkapan Bahar Smith. Ia berikan komentarnya lewat akun Twitter @DennySiregar pada Selasa 4 Januari kemarin. Denny Siregar menyebut sebagian besar penduduk Indonesia tampak senang saat Bahar Smith ditangkap oleh polisi. Ia lantas memberikan sejumlah alasan. Gue bisa klaim kalau mayoritas penduduk Indonesia senang Bahar Smith ditangkap. Sebenarnya nggak perlu alasan apapun ya, alasan paling simpel cuma orang ini bising, gayanya tengik dan mukanya nyebelin, sambungnya. Menanggapi hal itu, banyak warganet yang memberikan komentar beragam mengenai cuitan Denny Siregar. Salah satunya seperti akun yang mengatakan, hanya kaum penyuka maksiat yang gembira dengan penangkapan Habib Bahar Smith, kerak neraka lah yang pantas buat tempat kalian. Dengan yang dialami beliau justru telah memberikan sedikit penghidupan bagi umat dalam masa-masa sulit ini. Beliau harus dibebaskan lalu ditangkap lagi biar umat bisa makan. Kata @hamdanlw825KY. Jangan blunder, jangan kasih celah sedikit pun kepada mereka untuk memainkan isu agama. Kita tahu banget mereka itu seperti yang paling suci dalam beragama. Mereka merasa sebagai hakim untuk semua urusan itu dan ini. Mereka akan memainkan emosi umat lewat provokasi-provokasi yang mengarah kepada gangguan stabilitas. Jangan terpancing, kata Santorini Sun. Sebelumnya, Bahar Smith melakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat dengan dikawal oleh ratusan massa pada Senin 3 Januari kemarin. Kabarnya para pendukung Bahar Smith bahkan sempat memenuhi kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung saat pemeriksaan sedang berlangsung. Dan memang tak bisa dipungkiri, kasus Bahar memang menjadi magnet semua masyarakat dan dibikin heboh. Dan terjadi perdebatan di mana-mana. Salah satunya, perdebatan panas antara Haikal Hasan dan Habib Zain Assegaf atau yang lebih dikenal dengan panggilan Habib Kribo yang terjadi di acara Catatan Demokrasi TV One. Ini terkait dengan penahanan Bahar Smith baru-baru ini, ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Dan ini diwakili oleh perdebatan Haikal dan juga Habib Kribo. Intinya Haikal menyayangkan penahanan terhadap Bahar, padahal menurutnya hal itu bisa dimediasi dan melibatkan MUI sebagai fasilitator. Menurut dia, jika ada penceramah yang bahasanya kurang pas, maka penyelesaiannya bukan dengan langsung ditangkap. Ini konyol, mediasi, minta tabayun, dialog. Bahar itu bukan penceramah baru. Kontroversi yang dia buat sudah sangat banyak. Gak ada yang percaya kalau dia hilaf atau gak sadar. Perbuatan buruknya ini sudah diulangi berkali-kali. Kalau sudah berulang kali-kali, diulangi berkali-kali, masa hilaf sih? Apanya juga yang mau didialogkan? Apa yang mau diomongkan? Mari kita tanyakan kepada Haikal, saat Ahok diproses hukum, pernah nggak ada ajakan untuk dialog duluan? Nggak ada kok. Langsung didemo dengan brutal secara berjilid-jilid kayak sinetron. Kalau dianggap salah, itu adalah kesalahan satu kali, bukan berulang kali. Tapi kelompok mereka terlalu ngotot agar kasus ini diproses secepatnya. Giliran kelompok sendiri ditangkap karena buktinya sudah sangat jelas, malah minta dialog dulu. Munafik gak nih? Penangkapan terhadap Bahar Smith mendapat dukungan dari Habib Kribo karena Bahar bisa membahayakan NKRI. Dia bahkan terang-terangan menyebut bahwa Bahar hanyalah orang yang ditunggangi kelompok tertentu. Meskipun sama-sama punya julukan Habib, dia mengaku tak pernah sejalan dengan Habib Rizik maupun Habib Bahar bin Smith. Dia juga menegaskan baik Rizik maupun Bahar tengah menjalankan agenda tertentu yang dimanfaatkan oleh para politikus. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ngikut mereka itu. Habib-Habib ini dijadikan jargon oleh badut politik yang mau mengambil kekuasaan, mau memanfaatkan. Nah, Bahar ini juga sudah bukan gerakan Islam, dia itu pesanan di gerakan ini. Saya bisa kasih buktinya. Habib Kribo pun juga berkomentar soal pondok pesantren milik Bahar yang dilempari oleh 3 kepala anjing. Dia menduga itu adalah akal-akalannya saja. Kalau soal ini, banyak yang sudah paham. Gerakan mereka sangat kentara bau politiknya. Agama cuma dijadikan tameng untuk melancarkan niat sebenarnya agar lebih berjalan mulus. Ceramahnya sering menyenggol soal politik dan pemerintahan. Ini jelas ada yang gak beres. Saya juga pernah mengatakan, apakah mungkin seseorang berani menantang pemerintah tanpa alasan yang jelas? Kemungkinan besar orang-orang seperti Bahar ini punya dukungan di belakang layar. Ada yang membackup. Kalau tidak, siapa sih yang mau begitu konyol mencaci maki dan masuk penjara? Bukankah lebih enak hidup mewah dipuja pendukung fanatik ketimbang jadi pesakitan di penjara? Kalau ada kesan sengaja memilih di penjara, tentu ada faktor besar yang membuatnya mau melakukan itu kan? Sudah jelas ucapannya bakal dipermasalahkan, tapi tetap saja dia lakukan. Pasti ada sesuatu di balik ini. Makanya Bahar berani, bahkan berani membusuk di penjara.